Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua, yaitu pencinta tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Belajar Tani. Oke teman-teman, ini adalah rupa dari lalat buah yang sudah masuk ke perangkap. Di sini perangkap yang saya pasang kemarin yaitu hari Sabtu, pagi, dan saya cek dan saya melakukan pengecekan pada hari Minggu, yaitu jam 5 sore. Di sini teman-teman sudah lihat langsung bagaimana rupa dari lalat buah ini yang sudah masuk ke dalam perangkap. Oke teman-teman, di sini menggunakan perangkap lalat buah untuk melakukan pencegahan untuk lalat buah ini ternyata tidak cukup teman-teman. Tidak cukup. Jadi di sini nanti saya akan melakukan penyemprotan, yaitu penanggulangan dengan cara melakukan penyemprotan dengan 2 bahan aktif. Seperti teman-teman lihat video awal tadi, pemasangan perangkap lalat buah yang saya pasang di 8 titik ternyata tidak cukup untuk mengendalikan hama lalat buah, dan beberapa faktor yang menyebabkan lalat buah ini cukup agresif untuk merusak tanaman dari para petani. Baik, yang pertama kemungkinan faktor cuaca yang sering mendung, karena di sini di daerah saya ini curah hujan cukup tinggi, dan yang kedua di lokasi saya ini cuma saya seorang saja yang menanam cabai besar di sini, dan banyak lagi faktor yang lainnya teman-teman. Baik, tapi di sini teman-teman kali ini saya akan dengan bantuan perangkap yang saya taruh di 8 titik ini yang saya pasang. Jadi saya akan melakukan penanggulangan dengan cara penyemprotan. Bahan yang akan saya gunakan untuk mencegah lalat buah ini yaitu bahan aktif metomil teman-teman. Baik, sambil saya tunjukkan cara pengaplikasiannya dan saya akan menjelaskan khasiat atau manfaat dari metomil ini teman-teman. Tanpa panjang kali lebar, langsung saja saya akan melakukan pengaplikasian teman-teman. Oke para sahabatku pencinta tani, di sini saya menggunakan Bestindo dengan bahan aktif metomil 45% teman-teman. Biasa kemarin saya gunakan dangkai, tapi dangkai tidak ada, jadi saya ganti dengan Bestindo. Dan teman-teman, saya sudah membuktikan beberapa kali penggunaan metomil dan saya aplikasikan dengan Kurakron ini teman-teman. Saya aplikasikan dengan Kurakron ini, ternyata ini fakta yang saya temukan teman-teman. Ini betul-betul efektif untuk memberantas lalat buah. Teman, sebelum saya menggunakan bahan aktif ini ternyata sekian ribu bibit cabai yang saya tanam, dan terdapat yang sudah terkena dengan lalat buah ini sekitar 7 kiloan. Dan akhirnya saya menggunakan bahan aktif metomil dan juga Kurakron ini. Penurunan dari angka kerusakan yang disebabkan oleh lalat buah ini teman-teman yaitu sekitar 5 kiloan. Jadi kemarin penyemprotan yang keduanya yaitu itu pun saya lakukan penyemprotan dalam jarak 10 hari. Sebenarnya kita harus melakukan penyemprotan dengan jarak 5 sampai 7 hari sebenarnya teman-teman. Jadi ternyata cukup efektif untuk menanggulangi lalat buah teman-teman. Bahan aktif ini, bahan aktif metomil ini kita aplikasikan dengan Kurakron. Di sini teman-teman, kalau Kurakron mungkin teman-teman sudah tahu untuk kegunaannya. Di sini bahan metomil ini juga teman-teman mungkin sudah tahu, tapi kita di sini akan aplikasikan dengan kedua jenis bahan aktif ini teman-teman. Dengan bahan aktif Propenopos ini saya akan kombinasikan dengan bahan aktif metomil yang 45% ini. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari saya sedikit tentang hasil kerusakan yang yang saya dapatkan yang disebabkan oleh lalat buah. Yang pertama 7 kilo setelah saya melakukan penyemprotan ini menggunakan kedua bahan ini, penurunan dari kerusakan yaitu 5 kilo, dan saya ulang lagi dan akhirnya 1 kilo.
Dan ini teman-teman adalah kali yang ketiga saya akan melakukan penyemprotan dengan jarak 1 minggu atau 5 hari. Jadi supaya kalau bisa lalat buah itu tidak sempat menyengat daripada tanaman kita. Baik, sedikit penjelasan tentang bahan aktif metomil teman-teman. Kalau Kuracron saya sudah menjelaskan di video kemarin tentang 3 bahan aktif yang sangat ampuh kalau kita untuk kutu-kutuan teman-teman. Jadi ini saya akan jelaskan apa fungsi dari metomil yang saya gunakan ini. Yang sudah menonton video saya ini terima kasih banyak, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe video saya juga saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe Anda juga membantu saya mengembangkan video-video terbaru lainnya. Seperti biasa teman-teman, saya akan menjelaskan bahan aktif yang terkandung dalam beberapa produk teman-teman sebelum saya melakukan penyemprotan dan sebelum saya melakukan pengaplikasian. Jadi teman-teman, bahan aktif metomil ini adalah satu senyawa pestisida N-methyl karbanat kalau tidak salah teman-teman, dari golongan karbamat yang bekerja dengan cara menghambat AC yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat teman-teman. Oke teman-teman, metomil ini merupakan racun kontak dan lambung berspektrum luas teman-teman, yang ampuh membunuh berbagai macam ulat dan serangga. Metomil ini juga insektisida transmilar yang mampu menembus jaringan daun dan membunuh hama yang berada di balik daun. Insektisida metomil dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada berbagai jenis tanaman. Oke teman-teman, saya lanjut sedikit. Bahan aktif metomil juga berfungsi sebagai opisida sehingga lebih luas mengendalikan hama ulat hingga telurnya. Opisida adalah pestisida penghancur perusak telur teman-teman. Di sini metomil ini juga bisa mengendalikan kutu daun teman-teman, mengendalikan hama penghisap polong, dan ternyata teman-teman ini juga bisa digunakan untuk trips teman-teman, mengendalikan penggeret polong, mengendalikan hama penghisap buah. Metomil ini teman-teman adalah salah satu bahan kimia yang digunakan sebagai bahan aktif insektisida ya teman-teman. Metomil memiliki beberapa keunggulan daripada insektisida bahan aktif lainnya. Kuracron juga sama teman-teman, di sini bisa kita gunakan untuk membasmi kutu-kutuan, dan bisa juga untuk menanggulangi atau mencegah lalat buah si Kuracron ini teman-teman. Jadi di sini fungsi Kuracron juga hampir ada kemiripan dengan bahan aktif metomil ini. Oke, itu saja teman-teman, saya akan tunjukkan cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, untuk pengaplikasian daripada bahan aktif metomil ini, kita akan gunakan 1,5 gram per liter, atau kita gunakan 2 gram per liter. Jadi untuk kapasitas tangki yang 20 liter bisa kita gunakan 40 gram ataupun 35 gram teman-teman. Di sini saya akan gunakan 35 gram seperti dosis yang saya biasa gunakan. Oke, cara pengaplikasiannya cukup mudah teman-teman. Di sini saya akan menggunakan 35 gram atau setara dengan 1 sendok setengah. Ini 1 sendok dulu, dosis yang sering saya gunakan. Dan selanjutnya setengah sendok. Setelah kita masukkan bahan metomilnya, selanjutnya yaitu Kuracron. Ini Kuracron teman-teman. Di sini Kuracron saya akan mengaplikasikan dengan bahan metomil ini dengan takaran yaitu 15 ml teman-teman. Ini saya pakai wadah yang sudah ada ukurannya, jadi saya gunakan 15 ml untuk Kuracronnya. Selanjutnya saya akan aduk sampai betul-betul rata.
Nah teman-teman, setelah rata seperti ini, barulah setelah saya aduk sampai betul-betul rata, baru kedua bahan ini saya akan masukkan ke dalam, saya akan tuang ke dalam tangki teman-teman. Teman-teman bisa gunakan perekat apa saja. Di sini untuk perekat sebenarnya penting karena di sini sekarang ini musim hujan. Jadi saya gunakan perekat. Sebenarnya saya cari aero teman-teman, tapi tidak ada. Saya jadi gunakan Bestmore saja. Baik, untuk perekat Bestmore teman-teman bisa lihat cara menggunakan atau mengaplikasikannya di sini, yaitu 0,3 sampai 0,5 sampai 0,6 mili per liternya teman-teman. Ini sudah siap teman-teman, dan saya akan melakukan penyemprotan. Baik teman-teman, sekedar ini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel Belajar Tani dan